Seni bikin hidup jadiin. Baca sholawat pakai seni. Seni apa? Nih hadroh. Emak-emak ketimpring rebana. Coba baca sholawat kencang doang. Enggak ada lagunya. Kaget orang. Salatullah. Salamullah. Lah. Anak hadro nih, enak dengerin pakai hadro. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Enak tuh yang megang bass, tabu kencang banget. Ciputat, ciledug, ciputat, ciledug, ciputat, ciledug, ciputat, ciledug. Tuh anak hadro, tanya. Indah, orang pakai seni. Emak-emak ketimpring dia rebana. Di kampung saya tuh mama rebana dia. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atskol Atskia. Ke pinggir tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Kan begitu. Itu musik rebana begitu bang. Ketimpring ke pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh itu ada kotek 1, kotek 2 ya bu ya, kotek 3 ada bass 1, bass 2, bass 3 ya kan ada semua. Tuh pemainnya nggak ada yang pada main, pada nyebur semua. Tuh ketimpring. Halo rombongan ini nih, bocah-bocah bodreksin nih, rombongan bodreksin. Dia pakainya merawis, dia kendang kecilnya banyak, dia bring blek bring blek begitu dia. Bring artinya pergi, blek duduk. Bring blek je pergi je duduk, bring blek je pergi je duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Tuh, seni azan di Masjid Baitur Rahman. Nih kalau kagak ada seninya, lah kaku bang. Coba dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lah kaget orang. Pakai lagu indah. Kenapa? Seni bikin melahirkan keindahan. Cuman jangan salah lagu. Ada bocah kampung saya preman bu, baru insaf adzan maghrib pakai lagu dangdut. Siapa yang kagak mau kesel masyarakat? Hayal sholat. Itu. Kecamatan Bojonegoro. Ya begitu aja, Bojonegara sama. Yaitu Bapak Haji Asep Sofwatullah LC, Kepala Desa Bojonegara, Bapak Haji Wawan Fauzan, Ketua RT Bapak Haji Supriyadi, Ketua RW Bapak Haji Amir Mahmud ST, dan seluruh tokoh masyarakat, para guru yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para ibu, para bapak, hadirin, hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka pelaksanaan memperingati titik 2 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445H garis doyong 2024 M. Tanda kutip, mari kita rawat dan jaga keutuhan NKRI di tengah proses demokrasi. Tuh baca diri dah. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Amin. Ya Rabbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari guru kita, guru saya, orang tua saya, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muammar ZA. Saya yakin yang kita baca, yang kita dengarkan, semua itu mendapatkan cucuran limpahan pahala yang berlipat ganda. Dengan iringan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Malam ini waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mantap. Bicara Isra dan Mi'raj, ini mah bukan ceramah, ini mah kultum. Jadi kuliah tunggu makan. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam.
Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi emak-emak berantem melakinya tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti itu emak-emak lagi. Tetangga nanya mau kemana teh, gue mau Isra. Bu, jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Abang teknisi yang enak, efeknya turun dikit bang, gak pakai eho. Beda, suara saya bukan kori. Ayo mana orang teknisi, mana tukang sound? Halo, mana sih orang di belakang bang? Halo, nah kurungin, nah turunin, nah suara asli. Jadi Isra dan Mi'raj itu, Isra perjalanan di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj itu nggak bisa diukur pakai otak, diukurnya pakai iman. Ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal ibu naik onta 3 bulan baru nyampe. 3 bulan itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan sampai situ doang, ke Baitul Maqdis, kemudian naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, Sidratil Muntaha, tembus Rafiqil Akhdar ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Beliau dapat perintah sholat, pulang lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah. Nggak bisa diukur pakai otak. Kalau ukuran otak mah lain. Nih kita bicara otak-otak nih. Nih kita tuh bocah banyak nih. Ini bocah mulu kan pasukan Bodreksin. Nah, ini banyak nih. Nih bocah pasti ada emaknya, ada bapaknya. Ada enggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana bang? Buktinya Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Kenapa? Allah yang mau. Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat ibu, Allah yang mau. Wanita suci Siti Maryam enggak ada suaminya, bunting, Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang enggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di luar negeri. Luarnya lagi. Karena Allah yang mau. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung. Rasulullah berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud dan memberi salam kepada Allah. Apa salam yang mulia dari Rasul? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Kembali salam Allah, Rasul dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul. Ada yang main mic nih.
Bocah no di dalam. Ini kode udah kelar apa gimana? Iya namanya bocah, biarin bang. Bocah kan bukan orang. Bener kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz acara udah mulain belum? Belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Berarti kan bocah bukan orang. Bu, dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Pulang Isra Mi'raj, singkat cerita Rasulullah dapat perintah sholat. Awal riwayat ada yang menjelaskan 100 waktu, ada yang menjelaskan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj nih ceritanya. Pulang bu, ini ceritanya nih. Nih pulang nih, pulang nih ceritanya ya. Nih pulang nih, pulang. Pulang nih ceritanya Nabi. Pulang Isra Mi'raj. Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi pulang Isra Mi'raj. Susu, iya. Maafin teh, ini teh. Tahu aja kalau saya doyan susu. Biasanya saya kopi susu, kopinya diminum, susunya dipegang. Makasih teh. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener ibu nggak cayaan. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki-laki mah nyusunya 50 tahun masih nyusu. Makanya bapak-bapak banyak yang pada ompong. Udah pada metik, nggak ada giginya. Reges. Terus sampai mana tuh tadi? Susu. Bu, ya Allah, Nabi pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Di jalan ketemu bang sama Nabi Musa. Namanya satu profesi, ngobrol dan nih. Di jalanan dia kongko. Kata Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Yang bener gocap. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad. Umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mau badannya gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat, koker-koker, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup dah sholat 50 waktu. Kalau begitu balik aja dah, sono minta diskon. Rasulullah balik minta diskon. Dikurangin 5, tinggal 45, ketemu lagi di jalanan sama Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45, udah. Masih kebanyakan, balik. Mondar mandir, akhirnya tinggalan 5. Udah tinggal 5, ibu masih ketemu sama Nabi Musa lagi. Udah dapat berapa Muhammad? Dikurangin, tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, enggak sanggup umatmu, balik. Apa kata Rasulullah? Kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Lo malu Nabi Musa, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah. Gue rawatin, gue bawa pulang. Ya Allah bang, jangankan yang 50 ya bu. Yang 5 waktu aja juga. Kadang-kadang Zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Bablas. Dengar suara adzan dari Masjid Baitur Rahman. Sholatu khairum minan naum. Ujian buat bapak-bapak subuh. Angin kenceng. Hujan gede, geledek gede. Listrik mati, bini kutangnya ndeble. Ujian buat bapak-bapak. Ayo dah. Iman kuat, lempar selimut, berangkat ke Masjid Baitur Rahman. Kadang-kadang 5:30 baru dibangunin sama bini. Bangun bang, daripada ke Masjid Baitur Rahman ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Cepetan sholat bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh dong.
Lakinya dibangunin, cepetan neng wudhu, cepetan ayo sholat. Lakinya wudhu, abis wudhu ngomong, ayo sholat. Sufufakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah 5:30 ibu. Lakinya takbir, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru di majelis taklim, kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, hukumnya sah. Diikutin, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah bu, diajarin kita Masya Allah tentang sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang sering minta, dikasih. Mintanya bagaimana? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta enggak ngomong ribet. Betul. Minta nggak ngomong ribet bu. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi depan bapaknya. Pak, bingung bapaknya minta motor apa sepeda. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Bang, abang, lakinya ngomong ntar malam neng. Bocah lu kagak paham, malu minta cincin ini lu tawa aja lu. Nggak jelas. Makanya sholat doa, doa minta ada caranya. Melalui apa? Pengajian di majelis taklim, nanya sama guru, di kitab dijelasin. Sedekap yang bagus bagaimana caranya dalam sholat. Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki, bapak-bapak sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Perempuan, ibu-ibu sholat berdiri, kakinya harus rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener bu, bu kan kagak ngerasain. Nggak enak, ada sesuatu yang ganjel ya bang. Gil. Wah, sian lato-latonya. Ada diatur dalam kitab fikih. Bener bu? Perempuan sholat berdiri, nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Kalau ada angin dari bawah masuk ke dalam mukena, lah seriwing. Masuk ke perapatan kan adem jadinya. Semua diatur dalam kitab fikih. Makanya pentingnya kita ngaji di majelis taklim. Di sini banyak guru kita, pengajian mingguan ada, bulanan ada. Datang. Kenapa? Karena kita disuruh belajar ilmu dengan guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya Pak Ustadz? Ya Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Para guru, kiai, asatidz kita, para ustadzah kita. Datang ke majelis taklim ngaji, duduk di pengajian, nggak ada ruginya. Kenapa? Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Terkadang sekarang banyak orang yang nggak mau ngaji sama kiai. Ngajinya ngapain? Kata dia, ngaji sama ustadz sama kiai udah nggak zaman. Sekarang udah zaman modern, ada internet, tinggal buka di Google, ketik apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang bang. Ngajinya mau Google, nanyanya mau Ustadz, bikin pertanyaan akal-akalan doang. Yang nyambung sama akalnya diikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Maka pertanyaannya asal-asalan, kadang-kadang akal-akalan doang. Saya ditanya sama bocah, anak mahasiswa belagu banget, baru semester 1 aja juga. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz, saya lagi kentut, lagi sholat terus kentut.
Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Batal Pak Ul, saya kata gitu Bu. Terus kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi nggak? Ya wudhu dong, masa nggak wudhu? Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak banget. Itu dia Pak Ustadz inti pertanyaan saya, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih ada yang nanya begitu Bu sama saya nggak jawab, saya balik tanya aja ke dia. Lu kalau kentut, yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka saya Pak Ustadz mah. Loh enggaknya muka lu yang dicebokin. Suek lu. Nanya yang kagak enggak. Jadi pakai akal-akalan. Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Apakah Fatihah saya sampai? Saya nggak jawab. Karena itu pertanyaan jebakan. Saya balik tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau enggak percaya mati aja dulu. Di atas kuburan ntar gue bacain Fatihah. Kalau enggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu Bu. Kayaknya sekarang orang banyakan begitu. Enggaknya ngaji. Jangan pakai malas-malas udah. Emak-emak nih. Paling udah tua ngaji udah. Dia si muda aja malas buat ngaji nek, malu memantu. Ntar gue lagi men. Nenek men ajong. Jangan malas-malas ibu udah. Po nggak ngaji po, teh nggak ngaji teh. Ntar nungguin tua-tuaan. Udah ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Yang namanya udah tua kan waman nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang terasa udah umur semakin usia makin nambah, mata kurang awas, jadi lamur, pandangan kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, diajak ngomong ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih, serem. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Setengah mati ngajarin nek, baca nek innahu kana tawwaba innahu kawa tembaga. Nah ini kalau udah kuping udah budek susah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan, manfaatin, kumpul di pengajian. Datang kita duduk di majelis taklim, bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Insya Allah duduknya kita di majelis taklim, ikutin guru. Ustazah bawa kitab, ibu ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab itu, bawa aja. Orang ngikutin guru, guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang ini. Datangnya kita begitu bang, dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal modal tuh jeruk 2 kilo. Ini kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus dia tanya, apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu pakai diimpus? Habisnya lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga tuh kadang-kadang. Ya Allah pahalanya gede bang. Dicatat pahalanya sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih lama dia nih kalau jadi imam lama. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Makanya imam terawih yang cepet jadi favorit sama jamaah. Nah gue demen nih. Dia kalau jadi imam cepet nih. Gak pakai usolli lagi. Allahu akbar. Nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Ya Allah. Pahalanya begitu besar ngaji ibu. Gak ada ruginya kita kumpul. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi.
Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Kumpul kita di pengajian, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ngaji nggak ada batas waktunya. Jangan dengerin omongan orang. Ada aja yang ngomong, seheran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Ada yang ngomong begitu tuh, malampir. Jangan didengerin. Mulai kita dari lahir, liang dari buayan sampai ke liang lahat, kita diajarin ngaji tetap. Nggak ada ruginya orang ngaji. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Selain pahalanya gede, kita kumpul di pengajian, dosa kesalahan kita yang kecil-kecil dirontogin. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Semua kita semua pendosa. Nih dengan ngaji begini kumpul kita, dosa dirontogin. Dosa banyak kita, sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, bu, mau sabrek-abrek. Nih jangan belaga-belaga budeg. Dosa sama suami, mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Ada kali 10 meter jauhnya dari sini. Kadang bikin dosa nggak terasa. Suami lagi tidur dibangunin. Bangun bang, no lihat jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh nyiat jam. Lah ibu aja yang melek nyiat jam. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Gini hari baru bangun lu, rezeki lu patok ayam no. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Kadang salah kita bikin gak kerasa. Makanya nih pentingnya kita ngaji. Pahala dapat, silaturahim ngaji. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang bang. Ilmu itu bikin hidup jadi mudah. Mana buktinya? Malam ini kita buktiin, saya ngomong di panggung begini, yang di ujung sono pojokan sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet tenggorokan bang. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Makanya saya kalau tablik akbar ngecek sound dulu. Tes. Yang di pojok sono kedengeran gak pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Ayo dah. Saya nanya bener-bener yang di sono kedengeran gak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya kakek tahun 60, beliau cerita tuh berangkat haji ke Mekah tahun 60 itu 6 bulan bang. Pergi haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidupnya. Mana buktinya? Tadi kori kita Kiai Muammar suaranya enak, baca Quran, qiraatnya bagus luar biasa, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Pakai seni apa? Seni tilawah, enak didengar, indah terasa, luar biasa. Satu ayat itu lagi diulang-ulang udah enak aja. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kan begitu kan? Itu qiraat enak. Wa lam yakul lahu kufuwan. Ya kan begitu tadi. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan begitu. Seni qiraat enak. Seni bikin hidup jadiin. Baca sholawat pakai seni. Seni apa? Nih hadroh. Emak-emak ketimpring rebana. Coba baca sholawat kencang doang. Enggak ada lagunya. Kaget orang. Salatullah. Salamullah. Lah. Anak hadro nih, enak dengerin pakai hadro. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Enak tuh yang megang bass, tabu kencang banget. Ciputa, ciledug, ciputa, ciledug, ciputa, ciledug, ciputa, ciledug. Tuh anak hadro, tanya. Indah, orang pakai seni.
Emak-emak ketimpring dia rebana. Di kampung saya tuh mama rebana dia. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atskol Atskia. Ke pinggir tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Kan begitu. Itu musik rebana begitu bang. Ketimpring ke pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh, itu ada kotek 1, kotek 2 ya Bu ya, kotek 3 ada bass 1, bass 2, bass 3 ya kan ada semua. Tuh pemainnya nggak ada yang pada main, pada nyebur semua. Tuh ketimpring. Halo rombongan ini nih, bocah-bocah bodreksin nih, rombongan bodreksin. Dia pakainya merawis, dia kendang kecilnya banyak dia. Bring brek bring brek begitu dia. Bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek je pergi je duduk, bring brek je pergi je duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Tuh, seni azan di Masjid Baitur Rahman. Nih kalau agak ada seninya, lah kaku bang. Coba dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lah kaget orang. Pakai lagu indah. Kenapa? Seni bikin melahirkan keindahan. Cuman jangan salah lagu. Ada bocah kampung saya preman Bu, baru insaf adzan maghrib pakai lagu dangdut. Ada tuh. Tawa aja Bu, tawa udah malam mau ngapain lagi. Ceramah serius-serius amat. Tawa aja udah. Enak tawa juga ibadah denggirang ya Bu ya. Saya mah dikatain PA nggak apa-apa itu Ustadz PA banget begitu biarin saya mah ikhlas dikatain PA yang penting emak bapak pada tawa semua berarti emak bapak kan nawain orang PA ya berarti sama-sama PA kita ini ya udah PA berjamaah dah. Masya Allah, seni bikin hidup indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya, hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, kita Muslim, ada aturannya. Rukun Islam, rukun iman, ada ihsan diajarin kita. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, ada dalam Islam. Diatur semuanya. Kenapa? Karena Islam agama yang paling lengkap. Ajarannya lengkap banget. Yang kecil-kecil lengkap ada di rumah. Tengok, sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Bener Bu? Adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Tuh, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Diajarin semua, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya dipakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Nih kalau makan bareng sama temen. Yang kedua lagi makan bareng begitu. Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong lapar banget gua. Ada adabnya semua. Tuh bangun tidur mau tidur doanya ada. Tidur sama suami ada doanya. Tidur sama istri pakai doa. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame. Lagi seru-serunya ngobrol. Dengar suara kentut. Islam ngajarin Bu. Yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adabnya ya udah. Nggak ada agama lain mengatur bab-bab kentut. Di Islam doang. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut diem. Jangan ribut, rasain aja. Nah, ini kadang-kadang usil mulut. Siapa ini kentut? Lu ya enak aja gua. Lu kali tuh, lu nyuruh nyalain gua aja lu. Tuh, diem aja silent. Sampai kentut dibahas dalam Islam. Mana buktinya? Di fikih ada bab kentut. Ini bukan jorok. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Ada yang model begitu. Menang suara doang, duet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Tuh. Yang ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar tuh, tiut. Nah, itu jenis yang ketiga.
Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena abis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusul itu yang bikin bau ibu. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Ilmu. Makanya disuruh ngaji. Kumpul di pengajian biar dapat ilmu ibadah bener. Makanya kalau apalagi Isra Mi'raj tentang perintah sholat diajarin semua. Bahkan Rasulullah bilang, abang, empok, apa Rasulullah bilang? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Diatur tata caranya sholat Rasulullah melalui kitab-kitab fikih, diajarkan semua. Makanya ngaji. Ilmu banyak, salah naro, diomelin bang. Apalagi yang gak ada ilmunya. Orang punya ilmu, ilmunya banyak. Tapi kalau salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana contohnya? Tadi guru kita, Kiai Muammar, baca Quran. Boleh baca begitu, ilmunya ada, ilmu qiraat, adem, indah terasa. Boleh, kenapa? Boleh pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Boleh, ilmunya ada, punya ilmu. Tapi ketika jadi imam sholat di masjid, enggak boleh bacanya kayak tadi. Bener? Ini mentang-mentang Qori internasional sholat jadi imam, takbir, Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Kelosodan. Ketika jadi imam, walaupun Qori internasional banget, tetap ketika jadi imam dalam sholat, bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak. Maka ilmu salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ada yang nanya, Pak Ustadz sholat boleh nggak pakai irama bacanya? Lah kalau sholat pakai baca lagu irama lu, irama masing-masing lah jadi joget. Orang Sunda takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau irama masing-masing, kata makmumnya terus mam, terus. Baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Stres tuh imam. Nggak boleh. Ilmu salah naro diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya, ya Bu. Nih datang ke pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Nih kalau nggak ada acara Isra Mi'raj, jarang kita kumpul begini. Nih pengajian kita kumpul begini kan bisa silaturahim. Orang rajin silaturahim, umurnya panjang, rezekinya murah. Makanya ibu-ibu nih ngajinya getol bang. Lihat pengajian emak-emak. Kalah kita bapak-bapak kadang-kadang. Emak-emak nih pengajiannya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Belum gabungan PKK, belum pengajian gabungan BKMT. Seragamnya aja banyak dia. Yang biru, yang merah, yang udung-udung, hijau-hijau, muda, hijau tua. Semuanya abu-abu, pink, orange semuanya. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya Bu ya. Iya. Tuh ngaji jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majlis taklim. Speaker dihidupin, mic dia colokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Ayo Rodia, Romlah, Saroh ngaji kumpul di pengajian sini. Temennya dipanggil-panggilin semua. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan tuh emak-emak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak selawatannya adinul lana wal haqqul lana. Temennya datang, assalamualaikum, salam, lu nyampe ji duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum, salam, gelar ambal ji tuh buat ustazah. Wal adlu lana wal, berhenti dia selawatannya. Itu kalau di Mesir kan sholawatan itu buat yel-yel tentara. Ibu itu kalau tentara mau perang bacanya itu. Mana nggak begitu bacanya. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana, semangat perangnya. Tuh pindah ke Indonesia versinya lain.
Adinul lana wal haqqu lana. Nenek dibawa kipas angin keleker. Jadi nggak semangat. Lagunya yang semangat lah. Kalau orang Arab aja ibu tuh kalau bikin umroh habis ngambil mikot, wah baca talbiyahnya kencang banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Lah cepet dia, gua semangat. Pindah ke Indonesia, lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Maafin gue Ji, iya doain gue ntar di tanah son Ji. Iya Ji, nangis. Ya Allah, panitia salah ngundang penceramah Bu ya. Ceramah PA diundang. Nih selawat, ngaji, rajin, kumpul di pengajian. Yang silaturahim begini kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, umur jadi panjang, ama mati rada jauh. Tuh, padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya Bu. Tanggal 5 Februari, Senin malam Selasa, saya mau berangkat ke Bojonegoro. Ngapain ke sono? Nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat sana lo. Hati-hati salah cabut. Datang Israel ke kampung sini. Pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Israel laporan. Ya Rob, orang yang gak ada di rumah kemana? Kata tetangganya pergi Isra Mi'raj, acara di Masjid Baitur Rahman. Oh Baitur Rahim. Oh jangan. Lagi deh ngaji. Jangan dicabut, tunda. Tuh. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang ngaji. Ini Romana kagak ada yang pulang. Ya Allah, alhamdulillah dia ingat ceramah, ntar malam membangun tahajud, munajat sama Allah. Lagi tahajud Israel datang lagi ya Rob. Orangnya lagi tahajud, jangan lagi tahajud tunda, ntar aja subuh cabutnya. Habis subuh ingat dia, sebelum masak ke sholat duha antara jam 8 jam 9. Doain suami gue lagi berangkat ngojek. Didoain, ya Allah rezeki suami saya lagi ngojek, kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada ya dikit banyakin ngapa, kalau masih jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh Bu doa ada ngapahnya. Itu namanya flu. Pilek, ada tisu nggak Bang? Nggak ada tisu. Ya, emang. Alhamdulillah. Minta topo kalau nggak ada topo, iya. Tisu ya Bang. Enak banget. Jadi kayak tuyul ingusan begini. Ya makasih Bang. Baru kali ini nggak ada launya, nyusu nggak ada launya, nih air bening mulu. Ya, makasih ya Pak RW. Pilek emang udah malam kali ini kena embun. Ya Allah, lapar deh nih. Ya kalau ada siapin ya, kalau agak bagaimana kayak usahain juga gitu. Terus Bu, waduh jam 12 lewat. Tuh. Boh, ntar dulu Bu. Ini kalau hitung-hitungan hari udah ganti hari nih. Jam 12 lewat 5 menit. Udah ganti tanggal, ganti hari. Ini ceramah terpanjang sedunia. Nah, ceramah dari hari Senin, hari Selasa. Jam berapa? Jam 2. Sampai subuh. Tanggung Bu, sampai mati aja. Ya Allah, nih kita kumpul di pengajian silaturahim nyambung, umur jadi panjang. Tuh ilmu. Apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Ayo kita ambil. Pertama, sholat mengajarkan kita supaya hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener? Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain.
Pak Ustadz saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh? PA. Belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 dong laksanain. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar jadi 6 rakaat. Kan jadi pahalanya banyakan. Lah PA-an lagi. Disiplin waktu. Makanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditempatkan 5 waktu dalam sehari semalam. Ini ajaran buat kita. Ajaran apa? Dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup kita di dunia ini diajarkan supaya apa? Memanfaatkan waktu. Karena waktu adalah penting banget buat kita. Kita hidup lagi jalanin waktu, ngadepin waktu, bahkan ditungguin sama waktu. Dan kita hidup di dunia ada waktu, batas waktunya. Makanya Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Kenapa? Karena pentingnya waktu. Kita hidup lagi jalanin waktu. Dan waktu terkadang-kadang cepat banget ibu waktu. Bener kan? Terasa. Rasanya baru kemarin ya puasa. Sekarang udah mau puasa lagi. Rasanya tuh bocah kemarin masih anak-anak. Tahu-tahu udah gendong anak. Rasanya baru kemarin Senin. Udah Senin lagi. Bener Bu? Tahu-tahu waktu jalan cepet buat kita. 2023 nambah 2024. Rasanya cepet banget setahun. 2024 jumlahnya nambah. Jumlah yang nambah. Tapi hakikatnya sisa waktu yang Allah kasih berkurang buat kita. Makanya kita manfaatin waktu isi ibadah. Yang namanya umur kita nggak tahu. Kan yang deket sama kita bukan keluarga Bang. Tapi kematian. Yang deket banget sama kita. Nih mati deket banget sama kita. Kita napas nih keluar. Nggak masuk lagi. Habis udah. Segitu doang. Makanya engkong saya ngomong. Manusia umurnya nggak banyak. Cuman 7. Kok 7 Kong? Iyalah kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga aki-aki ya. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60 di bawah 70. Segitu doang jatah kita Bang hidup di dunia. Apalagi kalau nyontoh Rasulullah jatah kita hidup di dunia cuma 63 tahun Rasulullah. Kalau nyontoh Rasulullah, nyontoh Nabi kita tuh 63 doang. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Ya sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Pak Ustadz saya kan masih muda. Jauh sama mati. Enggak ibu, mati mengacak. Kadang-kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Iya kan? Iya kan? Masih muda. Cantik. Terkenal. Nike Ardila mati. Sampai sekarang. Ya kan Bu, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Kenal Haji Mas Said. Lakinya Angelina Sondang. Ganteng keren, anggota DPR RI Bang. 40 tahun kena jantung, mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola 40 tahun juga Bang mati, ganteng keren. Ade Namnung artis badannya gede gemuk 38 mati. Budi Anduk 40 tahun. Budi Anduk pelawak 40 kena jantung mati. Olga 32 mudaan lagi Olga Bu 32 mati. Jupe Julia Perez 37. Banyak yang pada komentar di Facebook kenapa Jupe meninggal karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, pikiran lu kesana aja Bang. Beban hidupnya gede. Pacaran sama Gaston kan dihianatin mulu dia. Nanti penyakitnya dioperasi. Jupe 37. Asrap, kenal Asrap? Lakinya BCL. Ganteng keren 40 tahun kena jantung Bu. Meninggal 18 Februari 2017. Emang saya tulis. Supaya gampang ngapalin masa idahnya waktu itu. Keduluan saya ditinggal.
Saya punya teman Ustadz Jepri Al-Bukhari UJ. Ya Allah, 40 tahun 3 hari bang. Baru ulang tahun 3 hari bu. Naik motor Ninja 650 cc. Ngebut, nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem. Mati. Pala kejedot pohon palem. Mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lah ngapa bocah tawa? Pala komang-komang. Mati. Pak Ustadz, saya kan orang kaya, memati enggak lah, ntar dokter saya yang bayar semuanya. Enggak juga, Pak Harto duitnya banyak, mati. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat, mati. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati bu. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Mau kemana Mang? Mau kemana? Oh makan ya dah. Makan dulu. Bu. Terus. Kaya mati. Miskin mati. Gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk dong. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Kan saya tanya, saya kepo. Kok bisa cepet mati orang gemuk dok? Iya Pak Ustadz, kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan. Nggak ada tempat buat napas, makanya cepet mati. Yang kurus girang, saya kurus dok ini. Lama dong matinya. Enggak Pak Ustadz, yang kurus juga cepet mati. Lah kok bisa? Kurang gizi. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin. Maka nih sholat ngajarin kita supaya disiplin waktu yang Allah berikan. Jangan sampai kita sia-sia waktu yang Allah kasih. Waktu kemarin adalah masa lalu. Waktu sekarang adalah kenyataan. Waktu yang akan datang adalah impian dan harapan. Maka manfaatin mumpung masih sehat waktu kita bu. Ayo ngaji, kumpul. Kalau udah panggilan Allah, nah ribet dah. Benar. Ini semua kita calon-calon jenazah. Calon-calon jenazah. Kapan kita meninggalnya kita nggak tahu. Yang jelas pasti datang kematian buat kita. Mati datangnya dadakan buat kita. Apa yang kita bawa bekal menghadap Allah. Makanya orang yang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmah. Makanya bahasa Allah tuh bahasa pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah di SD. Gurunya galak. Pelajaran kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang luar biasa, lompat dari atas meja, hore, boleh pulang. Girangnya luar biasa karena pulang hakikatnya enak. Pulang haji enak gak? Enak. Seminggu sebelumnya diumumin. 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 Bapak-bapak jamaah berangkat jamaah haji. Seminggu lagi kita bakal pulang ke tanah air. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita. Kenapa? Saking girangnya pengen pulang. Karena pulang hakikatnya enak. Pulang mudik enak gak? Enak lah, ketemu saudara di kampung, dibela-belain naik motor Mio pakai jok sambung panjang, joknya pendek sambung papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, ke Tegal ketemu sama keluarga, nyampe. Kenapa? Pulang hakikatnya enak. Setelah acara di sini kita semua pasti bakal pulang ke rumah masing-masing, enak, enak lah bau besek, bener bu? Setelah kita tinggal di kampung sini, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Ayo dah lu. Pengen kata enak, takut besok.
ngomong ini lempengan ini kurang rada berat ngomongin enak. Kenapa? Karena masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal. Mumpung kita melaksanakan Isra Mi'raj diingatkan tentang sholat. Dan sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari sholat apa? Dalam tubuh kita, anggota tubuh yang paling terhormat kepala, Bu. Bang, kepala nih anggota tubuh paling terhormat. Kepala anggota tubuh paling terhormat. Emang lewat lagi. Iya. Masih kencing kali tadi ya. Iya, mama kencing. Iya, kerja tiris, udah tiris belum? Alhamdulillah. Bu, anggota tubuh kita paling terhormat adalah kepala. Nih kepala anggota tubuh paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Benar? Makanya kita bikin KTP di kecamatan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling mulia, paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu, perhatikin apa? Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Apa maksudnya? Tujuannya sholat ngajarin kita jangan sombong, suruh tawadu, rendah hati. Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Bener Bu? Apa yang sih mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakein sama orang. Pangkat dikasih sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita telanjang. Maka disindir sama Ayah Haji Rhoma Irama dalam sebuah lagunya. Ada tuh. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan. Kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Ada kan lagunya? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, itu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Lagunya ada Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan ada Citra Cinta. Buka lah, gak percaya di YouTube. Apa yang mesti kita sombongin? Gak ada. Jabatan, harta, pangkat, kedudukan, titipan kok. Bener? Kalau Allah mau ambil kapan aja bisa. Makanya hidup itu yang enak kayak tukang parkir bang. Tukang parkir tuh hidupnya enak. Lihat no di mall, mobil banyak banget. Ya enggak, mereka bagus-bagus, mahal-mahal. Dia enggak sombong. Nanti mobil bersih satu demi satu, habis sama sekali. Tukang parkir enggak sedih. Dah tul-tul aja, siapa sih itu dari? Kenceng banget, tul aja. Iya. Bu, kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Maka kita semua diajarkan jangan sombong dalam sholat. Dikasih harta, sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya namanya Korun. Tuh Korun orang kaya sombong dia. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya Korun. Nah, tuh lagi bunyi. Iya. Gantian sini bang, nih naik tulnya kencengan di sini kali pakai mic nih tul gitu. Bu, dikasih jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong?
Ada namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat sombong itu anak buah Fir'aun semua. Bu, disebut orang kaya sombong. Mentang-mentang duit banyak, harta banyak, dipanggil nggak nengok. Mentang-mentang duitnya banyak, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bener Bu. Nih sholat ngajarin tawadu. Apalagi sholat mengajarkan kita. Kita lihat lagi dalam sholat. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa yang kita ambil? Ternyata dalam hidup bermasyarakat kita kudu tengok kanan, tengok ke kiri. Hidup bermasyarakat jangan sombong. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Bener kan? Iya, disebut kaya ada yang miskin. Disebut miskin ada yang kaya. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Nggak mungkin disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin. Maka disindir lagi Mak Ayah Haji Roma Irama. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat takkan ada pembangunan ya kan? Tuh kok tul no baru tul iya itu emang bunyi gitu tul bener itu backing vokalnya tul gitu bener Bu. Iyalah makanya jangan sombong. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Mana hari ini kita buktiin kebersamaan kita. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam. Sampai subuh saya ceramah di sini. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Pak RT itu saya udah lama begitu. PA bang ngomong sendirian. Hidup enak adanya orang lain. Maka kata Imam Ghazali berpesan apa kata beliau? Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam itu harus hidup seperti 2 tangan. Jangan hidup kayak 2 kuping. Kenapa kayak 2 kuping? Jangan hidup seperti kuping nih. Kuping ini kanan kiri nggak ada yang akur ibu. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Nggak akur dia mah bang. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hidup itu jangan kayak kuping. Hidup itu kayak 2 tangan. Walaupun beda nih. Tapi kompak, akur. Gak pernah ribut. Tangan kiri gatel. Kanan gak pakai diundang. Dateng garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel. Kanan ngomel. Mampus lu garuk sendiri. Gak ada. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep. Salaman tanda tangan. Mau makan tanda tangan. Nerima duit tangan kanan. Semuanya cakep-cakep nih. Tapi yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Biarin gak apa-apa gue di belakang. Bagian kobelisasi. Gue bagian cleaning service. Lah pembersihan gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan nggak sombong. Apa kata kanan? Kiri yang sabar ya. Walaupun yang nerima duit gue. Ntar gue ke mall. Gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Bener Bu? Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kiri gatel kanan gak diundang datang garukin. Dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Hiduplah bermasyarakat begitu. Tetangga ada yang meninggal. Jangan pakai diundang bang. Tengokin. Takziah. Tetangga ada yang lagi sakit. Nih jangan pakai dibilangin datengin tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia. Jangan pakai dibilangin datengin takziah. Bener? Lah iya. Jangan tetangga lagi sekarat rapat dulu. Dia lagi sekarat itu ya. Ngomong-ngomong partainya apaan ya. Lah keburu mati orang. Bener Bu? Hidup enak kayak 2 tangan. Kerjasamanya tangan kanan dengan tangan kiri. Kompak. Kapan? Ayo perhatiin kita jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan. Kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Ya dah gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita ibu. Coba lagi jalan, kanan kiri gak ada yang ngalah.
Jalan begini kita. Ini namanya kayak pampir. Statis, jumud, beku, nggak pernah maju maju. Bahkan kalau kita hidup itu seperti dua tangan di masyarakat kompak bersatu, insya Allah aman. Alhamdulillah. 5 jari beda kan? Ini 5 jari beda bu. Beda nama, beda bentuk, beda fungsi. Ini 5 jari kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Maka dalam bermasyarakat ada simbol dalam 5 jari. Apa itu? Pertama jempol. Siapa nih jempol? Simbol dari pejabat. Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Benar? Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Kenapa simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, madrasahnya bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Dari tekuk orang, kagak model lu. Orang kaya mah beda bang, duduk bareng nih rame-rame. Orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak udah bisa kentut bapak ya. Tuh orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, bawa bangke lu, nggak punya adab bener lu. Kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, TNI adanya di tengah. Kenapa jari tengah? Jari tengah paling tinggi, adanya di tengah. Di tengah-tengah apa sih tujuannya? Netral. Kesono enggak, kemari enggak, netral. Tengah-tengah nih, tuh netral nih. KPU, Panwaslu, Bawaslu netral. Tengah-tengah, tengah-tengah netral. Tuh, ini namanya jari tengah. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Simbol kaum perempuan. The power of mak-mak. Dharma wanita. Kecil, tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking bang. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, sodoko pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bol ayam ledes ya kan. Beda nama, beda fungsi kan, bener kan? 5-5-nya bersatu kompak, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk enggak sakit, bener bu? Bang, kita kompak bersatu. Hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Di mana-mana anak kecil kalau main gundu, sweet, kelingking ketemu jempol. Yang kalah pasti jempol. Bener? Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Mam buah khuldinya, mam tayang. Enak, tuapin, dirayu-rayu. Wow, kerayu Nabi Adam laki-laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Masya Allah, Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya dimakan tuh buah khuldi sama Nabi Adam. Nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki nih kaum Adam bu, ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet kan. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah ribet. Bersyukurlah nyangkutnya di dada. Sampai di dada terbelah 2, alhamdulillah. Tuh, coba 1 doang lah kayak tumor. Abang agak percaya, antar pulang pegang bang, bini abang. Iya bisikin, neng ini buah khuldi ya. Bukan bang, ini paya Arab. Ya Allah, kelingking bisa ngalahin
Jempol. Tapi nggak selamanya kelingking, menang mulu sweet. Kalau ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk apaan tadi? Makanya perempuan asal lihat duit kadang ada. Bukannya matre, bukan. Udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya, ustaznya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang karena dia ngaji sama gurunya. Jadi ilmunya dapat, nggak pakai emosi lagi. Yang kagak hilang, mata duitan. Maka nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di pojokan? Duit sial. Kok sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan ya bang. Apalagi kita terapkan dalam berjamaah di masjid. Ini simbol kebersamaan umat nih. Masjid Baitur Rahman, simbol kedemokrasinya masyarakat sini. Masjid Baitur Rahman, ada aturan di sini. Apa aturannya? Siapapun masuk Masjid Baitur Rahman, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Kadus masuk masjid, lah buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Nggak ada orang nomor 1 di dalam masjid. Semuanya sama. Bener? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Mulon. Nah dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, ngadep Mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Bener? Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat bacaannya sama. Gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda. Tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame bang. Indonesia hampir 700 bahasa lebih. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Kacau, teman kita yang dari Padang kencengan lagi takbir. Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Lah kacau. Yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah mati lama-lama. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi lewat masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, jangan ngomongin warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen. Kita ya kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget mulut. Orang itu hidungnya lucu banget ya. Hidung orang aja bacain. Orang nggak mesen kok. Yang kita nggak mesen jangan diributin. Jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim saudara kita. Benar? Islam ngajarin kebersamaan, kekompakan lewat masjid. Kalau sudah semuanya masjid ke dalam, masuk ke dalam ke masjid. Sholat berjamaah terapkan. Sholat jamaah syaratnya 2. Apa syaratnya 2? Ada makmum, ada imam. Syarat tuh. Makmum siapa aja boleh. Tibang makmum. Pak Ustadz, mohon maaf ya. Itu orang kan bacanya nggak fasih. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Tibang makmum. Pak Ustadz itu kan dia tukang mabok. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Tibang makmum. Emang dia mabok apaan sih? Tuh kalau naik mobil muntah. Itu mah lain. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek kacau. Bener bu?
Makanya syarat jadi imam ada 4 dalam sholat. Apa? Yang pertama yang fase. Bacaannya fase. Bacaannya fase. Mohon maaf yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas. Dari mana Kualung? Oh, ke warung. Gue denger bapak lu sakit. Una meninggal. Meninggal. Innalil. Una meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal. Lah ayo coba kita terapkan dalam bermasyarakat bang. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat mah siapa aja boleh. Benar. Lah tibang rakyat. Baru lahir brol. Rakyat udah. Mana nanggung utang negara. Nggak sembarangan orang jadi pemimpin, kudu ngikutin ada proses konstitusi, ada pilkada, ada pilkades, ada pilpres, diikutin. Makanya ada syaratnya jadi imam sholat yang fase. Begitu juga nyari pemimpin yang fase, yang ngomongnya nggak janji-janji doang. Bener. Iya, yang nggak mengatasnamakan rakyat mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak sama rakyat, najong banget dah. Bener bang? Saya siap tenggelam timbul bersama rakyat, pret. Jangan yang begitu, berarti nggak fase. Janji-janji doang, janji-janji doang. Bener? Bener? Yang fase. Pak Ustadz mohon maaf ya, mohon maaf nih ya. Nih Pak Ustadz mohon maaf ya. Di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya jadi imam dalam sholat? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya apa sih? Nggak muluk-muluk nih kita jadi makmum pengennya. Apa kepengenan makmum? Imam, lu kalau sholat jangan panjang-panjang bacaannya. Benar kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib. Habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, Waqiah. Makmum ngikut di belakang. Cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembayang melu. Benar kan? Makanya Rasulullah sindir, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, nggak boleh, ada aturannya. Kalau emang udah 2 periode, ya 2 periode, nggak boleh tambah lagi. Ini aturan konstitusi, bener kan? Mungkin ngikutin aja ngomongin imam, ini mah ngikutin aja lagi ngomongin imam, ngikutin aja ini malah lagi ngomongin imam. Tuh. Pak Ustadz, di kampung saya fasenya sama, terus alimnya sama juga. Bagaimana ya milihnya? Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, yang gagasannya lebih banyak. Yang lebih tua umurnya, gagasannya bagus, idenya bagus, nggak pakai ide-ide yang lain. Rekam jejaknya juga bagus, lihat keren, rekam digitalnya juga mantap, nggak ada bermasalah. Lihat aja rekam jejaknya semuanya, biar jadi pemilih yang cerdas kita. Pak Ustadz, mohon maaf nih, Pak Ustadz mohon maaf ya, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, sama umurnya, kemarin habis ulang tahun bareng. Umurnya sama juga. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Yang dia berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil, dia kan CS kental ini dia. Punya rokok sebatang, orang potes sebelah, kemana-mana berdua-duaan mulu. Nah habis dah syarat fikih, dah 4 habis. Syarat yang kelima ini tambahan doang dari saya ini mah, tambahan doang. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang ini mah, yang sabaran dia kan dipilih itu, sabaran pulang sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Ini beberapa hari ke depan lagi ibu, jangan lupa tahun ini tahun politik, jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Beda boleh, marahan jangan. Bener? Tegas bang, beda boleh, marahan jangan. Kita harus jadi pemilih yang cerdas. Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Semua kita lahir dari perbedaan. Jangan usil, jangan benci, bener? Yang jelas umat Islam harus nyoblos 14 Februari besok. Kenapa harus nyoblos? Kalau kita nggak nyoblos, suara kita dimanfaatin mereka orang yang nggak tanggung jawab, yang ingin menghancurkan Islam. Makanya MUI bikin fatwa, haram hukumnya golput.
Umat Islam jangan golput. Besok datang kita nyoblos ke TPS. Pilih di antara pemimpin-pemimpin yang kita yakinin bahwa dia orang benar, yang amanah, yang penting sayang sama rakyat. Legislatifnya tahu siapa, eksekutifnya siapa, capresnya siapa. Pilih sesuai hati nurani kita. Benar? Iya, saya punya hak, ibu bapak punya hak semua. Gunakan. Kita sudah masuk ke DPT, datang ke TPS dapat undangan besok. Kita coblos. Kalau saya mah udah jelas di mana-mana, di YouTube di mana-mana. Saya udah ngomong saya dapat undangan besok nih dari KPPS. Lah saya bawa undangan, saya gunakan hak pilih saya, hak politik saya. Saya masuk ke dalam TPS, saya buka lembaran capres, saya coblos nomor 1. Itu saya. Jangan usil. Bener. Lah iya, jangan usil, itu saya, hak saya gunain, bener? Lu jangan usil sama pilihan gua nggak bakal usil sama pilihan lu. Beda boleh marahan ya. Iya, enak anteng, enak jadi adem ya kan? Ya kan? Jangan hina-hina mulu, ngata-ngatain mulu, mesti gedeg banget dikatain mulu. Lah emang apa orang pilihan gua, itu mah gua, ya itu mah gua. Jangan benci. Saya nggak benci sama pilihan teman-teman saya, banyak. Tapi lu ngapa benci sama gua, bener kan? Gak usah begitu, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Beda boleh marahan, jangan. Yang Panwaslu, Bawaslu harus cerdas menyikapi semuanya. Yang mana pelanggaran, yang mana pelanggaran, yang mana pelanggaran. Bener? Jangan pilih kasih. Enak semuanya kalau kita saling kebersamaan, kekompakan. 5 tahun sekali musim kampanye, ya musim. Yang namanya orang musim, ntar juga habis musim, bener? Yang penting apa? Persaudaraan kita tetap, kebersamaan, kekompakan. Kita pengen pemilu yang damai, aman, sejahtera. Insya Allah tidak ada kecurangan. Saling menghargai dan menghormati di antara pilihan kita semuanya. Ini baru demokrasi yang dewasa. Demokrasi yang insya Allah membawa maslahat kebaikan untuk negeri kita Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu jelas tuh di tengah proses demokrasi ini masih temanya ada ya enggak. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mudah-mudahan umat Islam kita semua bisa menemukan pemimpin. Insya Allah Indonesia dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua satu, kita semua satu hati, kita semuanya pengen kebersamaan, kekompakan. Insya Allah dengan kita kompak bersatu, umat Islam dijaga ukhuwah Islamiyahnya. Umat Islam nggak bisa dikumpulin di partai manapun, benar? Umat Islam hanya bisa dikumpulin di masjid-masjidnya Allah, di majlis-majlis taklim. Kita kumpul kompak bersatu, apapun warnanya, pilihannya, insya Allah kita sama-sama bersatu umat Islam, kompak, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah kita terapkan dalam hidup dan kehidupan. Insya Allah ini Isra Mi'raj, pelajaran buat kita. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kita pecah belah, kita kepengen nih bulan Rajab. Rajab itu Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang tuli. Yang tuli maksudnya apa? Yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Rajab bulan perdamaian. Insya Allah Rajab berkah, kita Sya'ban berkah, masuk ketemu Ramadan, perbaiki jiwa dan raga kita, keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, bersih, suci, tanpa dosa dan noda. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 1 kurang 15 menit, udah lapar banget ini, belum makan. Ya doain saya biar gemuk, biar sehat. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek dah ya Bu. Nah, saya kemari sebelum saya tutup, saya nggak sendiri tapi bersama teman-teman bawa produk Bu. Produknya namanya madu murni dari Sumatera. Mereknya Madu Bang Tile. Foto saya ada di situ. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada di sono. No, kenapa Ibu? Saya bukan buat saya, tapi saya lagi ikhtiar ibu bapak di depan rumah. Panitia udah 2 kali ke rumah. Alhamdulillah di depan rumah ada lahan 3.000 meter. Saya lagi bebasin untuk pesantren. Alhamdulillah yang punya lahan mau di DP-in dan mau dicicil. Dan insya Allah tahun ini bisa lunas. Nah ini ntar hasil pembelian itu kita limpahin buat pembebasan lahan ya. Mudah-mudahan yang punya duit siapin duitnya. Yang gak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem
malu, cincin boleh, gelang boleh. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Allah beri kemudahan dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan ini. Ada madunya di sana, madu murni. Ayah Haji Roma Irama, alhamdulillah udah langganan. Banyak udah, insya Allah sehat menyehatkan. Enggak ada campuran sama sekali, murni enak bu buat kesehatan. Batuk-batuk enak, minum itu langsung udah sehat seger. Ayah Haji Roma Irama udah 77 tahun bang, udah itu masih kuat manggul-manggul gitar. Gitarnya itu yang ujungnya nggak ada tuh, ya itu 10 kilo beratnya. Lah kalau konser, karena minum madu Bang Tile, no ada di sono. Ya makanya beli ya. Dan insya Allah ini saja. Insya Allah kalau udah rapi semua kita bangun, santri-santri semuanya gratis nggak bayaran, yang bayaran emak bapaknya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kefahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah.